dalam hal soal nikah dan bimbingan nikah. Maka waktu itu saya memutuskan untuk memilih beberapa pasang. Di antaranya ada rekan kami Budi Cahyono dan istri, ada Agus dan Mala, dan Roy dan Louis. Ada 3 pasang yang kami amanatkan untuk mempelajari dan menjadi fondasi dasar untuk nanti ada pelayanan khusus untuk pranikah dan juga pasca nikah. Dan akhirnya saya memberikan referensi dan kita menemukannya ada satu nama pelayanan yang kami peroleh dan kami anggap ini mungkin sesuatu yang baik untuk kita pelajari dan semoga nanti kita bisa bawa ke jemaat. Berjalanlah waktu ke waktu, kenapa kami memutuskan untuk belajar, karena saya berawal dari pelayanan mahasiswa dan pelayanan pelajar. Beda dengan Sungai Yordan. Sungai Yordan banyak keluarga ketika didirikan. Dan akhirnya pelayanan pranikah dan pasca nikah ini, akhirnya sekarang kita sudah melihat mereka berkembang, berbuah-buah, dan melahirkan banyak pemimpin. Di antaranya hari ini kita hadirkan pemimpin yang sangat-sangat inspiratif buat kita semua, yaitu Denny dan Lingling. Denny dan Lingling waktu dulu bergabung di Jemaat Abba Love, mungkin mereka masih muda sekali. Saya lupa persis apakah mereka dari mahasiswa atau sudah mulai bekerja. Rasanya sih dari mahasiswa ya, Den ya. Masih mahasiswa, tapi karena wajahmu dulu kayaknya sama Lingling masih unyu-unyu, jadi oke, kita getting old, ya. Kita menjadi lebih tua. Saya 50. Saya tahun ini nanti bulan Juni 60. Sorry, suara saya double. Apakah kalian mendengar suara saya double? Saya di sini kok mendengar suara saya. Oke, mungkin signal saya. Coba saya cek dulu signal saya. Sebentar saya cek dulu. Oke, no problem. Dan Denny dan Lingling kemudian sekarang sudah menjadi pengusaha dan mereka bergerak di bidang finansial, advisory dan juga asuransi. Dan kemudian mereka sekarang menjadi pemimpin dan salah satu pemimpin dari grup yang disebut 2 = 1, 2 sama dengan 1. Dan mereka sudah menjadi juga pembina, saya nggak tahu persisnya jabatan formalnya, di gereja GBI Nafiri, tempatnya Pak Yosia. Saya pikir 1-2 tahun mungkin kalian ya, sejak tahun 2019 saya dengar. Jadi hari ini saya bangga sekali Handri berhasil menghubungi dan mengundang untuk kita mendengar sharing tentang bagaimana pernikahan mereka dan bagaimana pernikahan seperti yang Tuhan inginkan. Percayalah bahwa tidak ada pernikahan yang sempurna sementara ini dan percayalah bahwa kita semua sedang berjuang. Nggak usah tengok-tengok, nggak usah mikirin nanti apa kata orang, tetapi percayalah Tuhan yang membuat pernikahan itu, Dia yang akan menolong kita, ya. Jadi izinkan Tuhan bekerja, membuat suara mereka menjadi suara Tuhan, dan Tuhan akan memberi kepada kita penghiburan, kekuatan malam ini, ya. Jadi Denny, Lingling, ini adalah waktu buat kalian, silakan. Nanti kita akan ada tanya jawab. Kalau nggak ada yang nanya, saya akan nanya. Ya, silakan Denny dan Lingling. Terima kasih. Ya, baik. Ya, terima kasih Kasam buat perkenalannya. Kasam ini adalah mentor kami, coach kami, orang yang kami sangat respect. Kalau hari ini bisa bersama-sama melayani suatu sukacita yang besar tentunya, begitu ya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini kami berdua, gitu ya. Juga yang kedua, terima kasih kepada Pak Marsudi dan Ibu Sari, ya, salah betul ya, pemimpin dan gembala GBI Sungai Yordan, dan juga tim pemimpin pelayanan Pasutri, pasangan suami istri daripada Sungai Yordan, ya, buat kesempatannya. Terima kasih, kami akan berupaya untuk boleh menyampaikan hal-hal yang
barangkali bisa menjadi berkat begitu. Kalau kami hari ini diberikan kesempatan, bukan berarti pernikahan kami sudah sempurna. Begitu seperti tadi Kasam bilang bahwa tidak ada satu pernikahan yang sempurna. Sampai hari ini pun masih berproses. Berarti pernikahan kami sudah sempurna. Ya. Baik. Selanjutnya kami akan langsung saja sharing materi yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua pada malam hari ini. Ini tadi sudah disampaikan. Ya. Jadi ini adalah sebuah akronim yang diberikan kepada kami oleh seorang teman sekaligus life coach, ya, seorang life coach. Beliau namanya Pak Hengki Cahyadi, ya. Jadi ini adalah satu akronim yang menggambarkan karakteristik dan keunikan daripada kami, ya, Denny dan Liglik, gitu ya. Kalau Bapak Ibu menyimak kata-katanya menarik sekali. Kalau buat Denny itu diharapkan jadi lebih berinisiatif, sedangkan buat Liglik itu jadi wanita yang bersyukur, gitu ya. Nah, itu adalah sebuah keunikan dari kami berdua, ya. Kami bersyukur keunikan itu akhirnya ditemukan, gitu ya. Ya. Oke. Nah, selanjutnya, ya. Nah, ini adalah juga foto daripada keluarga kami. Ya. Oke. Kami memiliki 3 orang putra dan putri, dan yang paling besar perempuan, lalu kemudian yang kedua dan ketiga laki-laki. Yang pertama sudah selesai kuliah, dan yang kedua juga lagi ada di bangku kuliah, dan yang ketiga masih SMA kelas 2. Ya. Kami bersyukur untuk kehadiran mereka, dan kalau Bapak Ibu bisa membaca ada tulisan di situ Vancouver, ini juga menjadi sebuah keunikan keluarga kami. Ini adalah menjadi core value untuk keluarga kami, ya. Ya. Oke. Oke. Next-nya. Ya, ini adalah kami berdua bekerja di tempat yang sama, ya, berbisnis bersama. Tadi Pak Sam sudah menyampaikan, kami juga berdua melayani bersama. Ini adalah kelas bimbingan pernikahan seumur hidup, kelas pernikahan seumur hidup atau Marriage for Life. Jadi bentuknya kelompok kecil, dan program ini adalah program pemuritan untuk pasangan suami istri. Betul sekali kata Kasam, dan kami setuju bahwa pasangan-pasangan yang ingin berumah tangga kalau dibimbing itu, wah, itu sebuah anugerah, ya. Ada orang-orang yang mau membimbing setiap pasangan memasuki pernikahan, karena memang tidak mudah dan banyak hal yang bisa terjadi. Tetapi dengan adanya kelas ini kami juga bisa berbagi, karena kami juga dulu sangat diberkati dengan orang-orang yang membimbing kami pada saat pranikah. Di sini salah satunya adalah Pak Hengki dan Ibu adalah pembina dari bimbingan pranikah kami. Yang sudah mengenal mereka sejak pranikah. Wow. Kami hadir malam hari ini, ya. Kami bersyukur. Ya. Jadi 24 tahun yang lalu, ya. Mereka beliau ini menjadi fasilitator waktu saat kami sedang mengikuti bimbingan pranikah. Iya. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita kepada next slide-nya. Nah, ini adalah judul atau tema daripada sharing kami pada malam hari ini, tema yang diberikan kepada kami. Ya, jadi bagaimana bersama-sama membangun pernikahan yang asik, yang tidak asik menjadi asik, begitu ya. Nah, kalau sudah asik, terus gimana dong? Ya, kalau sudah asik, ya makin asik tentunya, ya. Jadi ini cukup relevan untuk semua situasi pasangan suami istri yang hadir pada malam hari ini, ya. Nah, tapi sebelum membahas ke sana, kita mau ajukan sebuah pertanyaan nih. Kita mau tahu dulu nih dari Bapak Ibu yang hadir, begitu ya. Nah, jadi mau melakukan survei ya, kan rata-rata yang hadir pada malam hari ini juga udah menikah, ya. Jadi kami mau dapat gambar sedikit lah, ya, alasannya mengapa, ya, Bapak Ibu tuh kemudian menikah. Ya, nah, coba barangkali boleh coba chat di grup, ya, di chat di chat roomnya begitu. Ya. Berarti suami istri jawabannya bisa berbeda, ya? Suami istri bisa berbeda. Ya. Ya. Oke. Ya. Nah, mengapa saya menikah? Oke. Ya. Boleh nanti dibantu untuk dilihat jawabannya, yang seru-seruan nih. Terus kalau misalnya nih, istri punya alasan sendiri, suaminya kaget loh, ternyata dulu menikah alasannya ini, gitu ya. Ternyata kaget, ya, baru terungkap malam ini, gitu ya.
Ya. Sebenarnya banyak ya Dan alasan kenapa Banyak. seseorang itu menikah ya Dan Ya. ya. Jadi ada juga yang bilang wah ya memang karena memang udah waktu usianya yang kenapa mau menikah begitu ya. Oh, berarti sudah waktunya memang menikah ya. Ya. Tapi ada juga yang bilang begini, saya mau menikah karena saya ingin bahagia. Ya, jadi bisa ada tuh itu. yang menikah karena ingin bahagia. Ya. Atau ada juga ya dipaksa sama orang tua, kamu tuh udah usianya lah untuk menikah. Kapan sih mau menikah? Nah, jadi karena udah orang tua terus desek akhirnya menikahlah begitu. Nah, ada banyak sebenarnya hal-hal yang bisa jadi satu alasan ya, karena faktor usia, karena lingkungan sosial. Bisa juga karena merasa mungkin barangkali terpaksa gitu ya di rumah, merasa bahwa wah hidup di rumah tuh nggak menyenangkan ya, sehingga kemudian ya udah agar keluar dari rumah kemudian dia menikahlah begitu. Jadi itu seperti sebuah pelarian ya, mencari sandaran hidup gitu ya Bapak Ibu gitu ya. Nah, ya walaupun demikian saya yakin dan percaya seperti ada di dalam chat itu juga ya. Jadi ada juga orang menikah karena jatuh cinta ya, karena jatuh cinta kasih begitu. Ya. Dulu kamu nikah sama saya kenapa? Karena cinta. Oke. Bukan pelarian kan? Bukan. Kalau pelarian mungkin umurnya nggak sampai demikian. Gitu ya. Iya. Nah, tapi Bapak Ibu ya, kenapa pernikahan yang dimulai dengan cinta kasih ya kelihatannya serasi ya, kayak judul kayak kita punya acara malam ini, tapi end up-nya jadinya nggak asik ya, jadi nggak enak, itu nggak asik. Nah, pada slide berikutnya nanti kita akan bahas ya beberapa hal yang menjadikan pernikahan itu menjadi nggak asik. Nah, bagaimana kemudian menjadikannya jadi asik. Nah, itu kan yang kita mau sharing pada malam hari ini gitu ya. Oke, kita next ya. Nah, Bapak Ibu. Ya. Iya, silakan ya. Oke, sebelum kita membahas tentang apa yang membuat pernikahan itu jadi nggak asik, lalu bagaimana membuat itu menjadi asik, tadi setelah kita melihat jawaban dari Bapak Ibu sudah menjawab tadi ya, dan kami juga sudah sharing dulu alasan kami menikah karena cinta sebetulnya ya. Nah, kita juga mau tahu nih sebetulnya rencana agung Tuhan untuk pernikahan itu seperti apa gitu ya. Kalau saya dulu menikah karena suka sama Denny, karena cinta sama dia gitu ya. Saya juga menikah karena ingin bahagia. Tapi kita mau lihat malam ini sebetulnya kalau Tuhan itu sebetulnya yang sebagai inisiator dari pernikahan itu tujuannya apa? Nah, kita mau lihat sama-sama Bapak Ibu ya. Kita mau lihat alasan-alasan yang sekarang ini kita lihat kenapa sampai ada pernikahan. Kita lihat dari pasangan pertama yang ada di muka bumi, yaitu Adam dan Hawa. Itu adalah the first couple di dunia ya, Dan ya. Nah, Nah, kita melihat bahwa pernikahan sebetulnya adalah inisiatifnya Allah, ya. Dan kemudian kita kalau lihat di Kejadian ayat 28, kita melihat salah satu amanat agung sebetulnya Tuhan atas pernikahan adalah, teman-teman mungkin sudah hafal juga ayatnya ya, bahwa Tuhan berfirman, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkan itu. Wow. Itu kelihatannya sebuah misi yang luar biasa ya, tapi memang that's a great design of marriage. Kalau kita bilang it's a blueprint of marriage yang memang Tuhan mau sebetulnya ya. Jadi kalau kita mau align dengan rencana Tuhan, salah satu rencana Tuhan yang paling besar untuk pernikahan adalah itu. Menaklukkan di sini dalam konteks yang sangat luas ya, teman-teman. Bapak Ibu semua, menaklukkan bukan artinya menjadi penguasa dunia, tetapi menaklukkan artinya juga adalah kita mampu memanage seluruh aspek dalam kehidupan pernikahan kita. Aspek dalam pernikahan tuh banyak ya, Dan ya. Misalnya dalam hal relasi, ya, kemudian komunikasi, ya. Mendidik anak-anak, itu adalah aspek yang Tuhan mau kita mampu untuk memanage itu dan kemudian belajar bertumbuh di area itu, walaupun tidak sempurna tentunya, tapi Tuhan mau kita bertumbuh di situ. Nah, itu adalah amanat agung Tuhan dalam pernikahan dan great design-nya Allah untuk pernikahan. Nah, yang menarik adalah alasan yang kedua, Bapak Ibu. Alasan yang kedua itu ada di Kejadian 2 ayat 18. Kalau melihat dari Kejadian 1 awal penciptaan, Allah menciptakan langit dan bumi, ada 6 kali kalau saya hitung dari Kejadian 1 ya. Allah berkata begini, waktu terang itu diciptakan, Tuhan berkata bahwa Tuhan melihat bahwa terang itu baik
ya. Jadi semua ciptaan Tuhan, Tuhan berkata itu baik, itu baik, itu baik gitu ya. Tetapi ada satu kata tidak baik muncul di Kejadian 2 ayat 18. Nah, menarik kan? Nah, ini menarik sekali. Jadi Kejadian 2 ayat 18 bunyinya begini Bapak Ibu. Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Wow, semuanya baik, tapi waktu Tuhan melihat Adam sendiri, Allah berfirman, tidak baik manusia ini seorang diri saja. Ya. Dan berarti artinya pernikahan itu Tuhan inisiatifkan dan Tuhan ciptakan, Tuhan inisiatornya untuk membuat seseorang menjadi lebih baik. Menjadi baik, karena kalau sendirian tidak baik. Ya, luar biasa ya. Kalau kita melihat melihat sekarang why, mengapa Allah menciptakan sebuah pernikahan, kemudian kita tahu juga nih bahwa sebenarnya pernikahan kita juga perlu align selaras dengan apa yang Tuhan mau. Nah, ini menjadikan kita mengetahui sebetulnya, oh ternyata saya mau bahagia, saya mau dipahami, saya mau punya sandaran hidup, tapi ternyata Allah punya rencana. Nah, bagaimana kita align dengan hal itu dan menjadikan pernikahan kita jadinya asik dengan align dengan rencananya Allah. Ya, jadi kan prakarsa Allah atas pernikahan tadi kita sudah lihat ya. Nah, sekarang kita mau lihat nih ya, hal-hal apa yang kemudian membuat pernikahan kita tuh jadi nggak asik loh Bapak Ibu, begitu ya. Sebenarnya kalau sesuai dengan rencana Allah asik ya harusnya. Asik harusnya. Okay. Tapi ada beberapa hal yang membuat pernikahan kita menjadi tidak asik. Nah, apa aja kita akan lihat sama-sama ya. Nah, judulnya hal-hal yang nggak asik dalam pernikahan. Oke. Nah, hal apa aja nih kira-kira begitu? Nah, ya kita akan lihat sama-sama. Ya, kita ini dulu ya. Ya. Nah, jadi main ini nih barongsai. Oke. Kenapa Denny sama Diling hari ini pakai topeng gitu ya? Salah satu yang membuat pernikahan gak asik Bapak Ibu ya, menurut kami ya, adalah adanya ketidakterbukaan di dalam pernikahan. Ya, kami melambangkan ini dengan menggunakan mask, menggunakan topeng ya, bahwa memang kalau kita menikah satu rumah semuanya bersama-sama, tapi kita sebenarnya pakai topeng Bapak Ibu ketika kita tidak transparan. Ya. Sebetulnya ada banyak hal ya Bapak Ibu yang kita bisa lihat apakah saya sudah transparan dalam pernikahan saya. Kenapa? Karena kalau ada yang disembunyikan, nah itu yang bikin gak asik Bapak Ibu. Jadi main kucing-kucingan nanti. Dan akhirnya itu menjadi sebuah celah. Sebuah celah untuk kita juga bisa jatuh. Contoh nih Den, ketransparanannya dalam hal apa? Misalnya adalah, coba Bapak Ibu yang punya handphone apakah ada passwordnya? Ya. Oh suami saya ada password, saya juga ada password, tapi kami tahu password masing-masing. Ya. Artinya tidak ada yang kami sembunyikan dengan handphone kami, itu salah satunya. Yang kedua adalah ketidakterbukaan dalam hal apa? Sebetulnya dalam segala aspek ya Bapak Ibu harusnya kita terbuka. Kenapa? Karena bagaimana proses dalam pernikahan itu dua menjadi satu, artinya yang menjadi satu itu bukan cuma tubuh, bukannya cuma roh waktu kita doa bersama, tapi dompet juga jadi satu. Betul ya Den ya? Terus kemudian teman kamu jadi teman saya juga. Ya, apa yang kamu miliki menjadi milik saya juga. Nah, jadi artinya Bapak Ibu ketransparanan dalam segala hal. Nah, berkaitan dengan ketidakterbukaan Bapak Ibu ya, atau ketidaktransparan ya, cinta yang dewasa itu tidak ada rahasia ya, yang kemudian menjadikan hubungan mereka menjadi tidak asik begitu ya, atau menyimpan hal-hal yang disembunyikan ya, ada unek-unek, didiamin aja udah, simpan aja dah, pendem aja lah. Nah, Bapak Ibu ini bisa menjadi bom waktu ya. Hal peka yang sekalipun perlu dibicarakan seperti misalnya masalah keuangan atau orang tua gitu ya, atau keluarga ya, atau misalnya masalah-masalah yang sifatnya pribadi gitu loh ya. Misalnya ada tekanan dari mertua, atau misalnya berkaitan dengan permasalahan seksual begitu ya. Sepeka apapun ya, masalah itu perlu dibicarakan ya, maksudnya dibicarakan secara terbuka dengan pasangan kita. Supaya apa? Supaya kejengkelan itu nggak berlarut ya. Keterbukaan dalam pernikahan itu sangat penting buat kesehatan sebuah pernikahan. Ya. Nah, yang berikutnya. Mungkin sebelum berikutnya Dan Bapak Ibu, kami dalam pernikahan mungkin Messi boleh ya. Dalam pernikahan kami berdua perjalanan sudah cukup panjang selama 24 tahun. Ya. Seingat kami
di usia pernikahan 5 sampai mungkin 10 sampai 12 tahun itu, kalau kami ribut, kalau kami berselisih dan kami tidak bisa mengungkapkannya dengan baik, yang terjadi adalah perang dingin, Bapak Ibu. Jadi Denny itu kalau diem tuh bisa 1 bulan loh nggak ngajak saya ngomongnya, itu terjadi ya. Kenapa dia tidak bisa mengungkapkan sebetulnya apa yang dirasakan ya. Nah itu merupakan sebuah pergumulan dan membuat hubungan kita waktu itu nggak asik banget. Kalau udah masuk ke perang dingin, aduh saya lemes Bapak Ibu. Kenapa? Saya orangnya nggak tahan kalau nggak diajak ngomong sebenarnya ya. Kalau Denny tahan tuh. Saya pendem. Ya, 1 bulan rekor paling lama ya. Nah, itu adalah yang membuat dulu pernikahan kita tidak asik. Nah, setelah lewat 12 tahun pernikahan sampai kurang lebih mungkin 18 tahun pernikahan, Bapak Ibu, perang dingin menjadi perang panas. Ya, jadi waktu itu kami mulai kalau ribut itu berargumentasi dan ribut mulut, Bapak Ibu ya, seru-seruan deh waktu itu deh ya, sampai panas, sampai sengit ya, sengit. Waktu itu perangnya sengit. Jadi dari perang dingin jadi perang panas, Bapak Ibu. Itu kami sudah lewati juga ya. Banyak saling melukai tentunya dalam pada saat itu terjadi ya. Oke, jadi yang pertama adalah karena adanya ketidakterbukaan ya, termasuk keterbukaan terhadap apa yang kita rasakan. Nah, yang kedua adalah yang nggak asik itu kalau ada satu pihak yang punya agenda ingin mengubah pasangan. Wah, ini seru nih. Ini juga pengalaman kami berdua ya. Saya orangnya dominan, Bapak Ibu, mungkin udah kelihatan. Sudah kelihatan, jelas lah ya. Denny lebih stabil ya, melankolis gitu. Saya ada dominan intimnya. Jadi dulu waktu kami menikah awal-awal, walaupun dulu sudah dibekali ya di bimbingan pranikah, tapi memang begitu masuk dalam pernikahan banyak kekagetan lah, banyak kekagetan. Kekagetan yang pertama adalah yang kami rasakan. Hal-hal yang dulu kami nggak bisa lihat, sekarang kan kelihatan semua gitu ya. Yang lucu begini Bapak Ibu, waktu kita belum menikah, masih pacaran gitu ya, apa yang membuat ketertarikan antara suami istri? Kalau saya tanya Denny, apa yang membuat dia tertarik sama saya? Karena dia melihat sesuatu yang dia nggak punya. Saya juga gitu. Saya suka sama Denny karena Denny punya sesuatu yang saya nggak punya gitu ya. Tetapi ketertarikan itu pada saat masuk ke dalam pernikahan menjadi masalah. Ya, kenapa? Karena ternyata kebanyakan yang kita dulu suka dari dia ternyata jadi kebanyakan gitu. Iya ya, dulu Denny kalem, tapi kok begitu udah married, aduh jadi suami kok kalem banget ya. Nah gitu ya, Denny itu sabar. Begitu married, kok jadi kayaknya sabarnya kebanyakan gitu ya. Nah itu jadi masalah Bapak Ibu ya. Lemot banget ya. Ya, kalau ngambil keputusan tuh, aduh perlu diolah-olah dulu, Kasam. Itu pemikirannya dari A sampai Z, dari timur ke barat gitu ya, jadi lama gitu. Karena dia makin sabar dan makin sabar, jadi makin lemot ya. Nah, jadi saya sebetulnya waktu itu yang memiliki agenda untuk mengubah Denny, sesuai dengan yang saya mau gitu ya. Nah, itu bikin pernikahan kami juga jadi nggak enak, nggak asik banget waktu itu. Ya, dan akhirnya saya menyadari bahwa memang pasangan saya bertumbuh akan menjadi seorang pria yang Tuhan mau, bukan seperti yang saya mau, Tuhan mau. Ya. Oke. Nah, yang berikutnya yang pertama adanya ketidakterbukaan ya. Ketidakterbukaan. Terus kemudian yang kedua punya agenda yang mengubah pasangan. Yang ketiga adalah salah fokus. Salah fokusnya gimana nih ceritanya? Oke. Bapak Ibu, teman-teman semua, biasanya sebenarnya pada saat kita menikah pertama kali kan waktu Adam dipertemukan dengan Hawa itu mereka menjadi satu daging ya, kita mengatakan begitu. Jadi sebetulnya suami istri itu menjadi tim satu daging yang sudah sempurna di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kehadiran seorang anak? Ini ada anak nih di tengah-tengah kami. Ya. Pada saat kami menikah, sebetulnya posisinya kami berdua pegangan tangan nih ya. Ini udah jadi one flesh nih, udah jadi tim satu daging nih. Udah komplit. Ya, udah komplit sebetulnya ya. Nah, akhirnya ketika kami menikah, tidak lama kemudian Tuhan mengaruniakan seorang anak ya. Biasanya anak posisinya di mana, Bapak Ibu? Di tengah-tengah. Ya. Tadinya Denny sama Lili pegangan tangan, sekarang pegang tangan anak ya. Oke. Apa yang terjadi? Ada jarak di antara kami tanpa kami sadari. Nah, jadi fokusnya dulu hubungan berdua, sekarang fokusnya adalah si anak ini, gitu ya. Terus kemudian kebayang nggak Bapak Ibu kalau anaknya 2 dan 3 makin jauh ya kami, makin jauh. Wow.
Ya, Makin jadi ada gap. makin ada gap ya di antara kami berdua. Nah, Kalau anaknya 10 jauh banget ya, Wah, Ling. itu lebih-lebih lagi tuh, udah nggak kelihatan istrinya, nggak kelihatan suami. ya, jadi ada hal-hal yang membuat pernikahan itu menjadi tidak asik ketika memang fokusnya bukan lagi pasangan, ya. Ya. Ketika suami istri dipersatukan oleh Tuhan, sebetulnya menjadi prioritas utama dalam hubungan adalah pasangan kita. Ya. Bukan artinya tidak memperhatikan anak-anak, tetapi anak-anak adalah perluasan dari sebuah keluarga. Bonus. Jadi kalau misalnya punya anak, gimana gandengannya? Harusnya gandengannya Yes. tetap berdua. Tapi Nah, anak-anak di samping, di ya di seperti itu. samping, ya, karena dia Ya. perluasan gitu. Jadi ini bukan hanya semacam kayak masalah posisi, tapi ini bicara mengenai fokus kita. Kalau kita banyak fokus di dalam anak fokus kita tuh pernikahan kita adalah anak, maka ketika anak itu sudah keluar daripada pernikahan kita, nah di situ ada kekosongan, ada emptiness istilahnya begitu. Ya. Seperti itu. Oke. Mungkin fokusnya juga selain anak bisa juga orang tua. Bisa ya, juga orang bisa tua. Juga orang tua. Iya. Nah, jadi salah fokus ini kadang-kadang membuat hubungan relasi suami istri tidak terjalin dengan baik, bahkan justru jadinya nggak asik, gitu. Karena sebetulnya salah fokus, ya. Tidak mengerti posisi orang tua, ya, ketika mereka sudah keluar, ya, ketika pasangan suami itu sudah keluar daripada keluarga intinya, seperti itu. Bahwa prioritas mereka saat itu adalah sebenarnya masing-masing pihak, artinya suami fokusnya kepada istri, istri fokusnya kepada suami, ya. Bukan berarti kemudian tidak lagi menjalin hubungan dengan keluarga intinya atau papa mamanya atau ayah ibunya, tetapi yang menjadi prioritas mereka adalah dalam hal ini pasangannya dalam hal ini seperti itu. Sama seperti halnya Yesus waktu meninggalkan Bapaknya di surga, bergabung dengan jemaatnya di dunia, dengan gerejanya, begitu ya. Nah, dia menyatu dengan gereja, dia meninggalkan Bapaknya di surga, tetapi tidak memutuskan hubungannya dengan Bapa di surga. Ya, baik, kita lanjut lagi ya, karena masih ada beberapa hal lagi. Yang berikutnya yang hal-hal yang nggak asik ya dalam pernikahan ini. Nah, ini barangkali masalah yang yang sering terjadi, yaitu apa? Sexless marriage, sexless marriage gitu ya, atau pernikahan yang tanpa seks istilahnya begitu ya. Nah, firman Tuhan di dalam Kejadian 2 ayat 24 sampai 25 ya, itu mengatakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ya ayahnya dan ibunya dan menjadi satu dengan istrinya, dan keduanya menjadi satu daging ya. Bapak Ibu ya, firman ini masih relevan hingga hari ini ya, dan memberikan kita pengertian bahwa seks itu adalah anugerah Tuhan. It's a gift, Bapak Ibu ya. Masih ingat gak waktu kita dulu menikah ya, mungkin waktu zamannya Kasa menikah ya, wah itu bisa bikin toko. Kenapa? Karena ada t-shirt di situ ya, terus ada banyak t-shirt segala macam ya. Nah, baru kemudian zaman itu mulai Iya, kadonya banyak banget, satu kamar kadonya. Malam pengantin kerjanya buka kado, Iya. Ada mangkok, ada t-shirt. Nah, baru zaman era tahun 90-an orang udah ngasih mulai angpau ya, angpau betul ya, sampai hari ini begitu ya. Sekarang malah bisa pakai QR code malah ya gitu ya. Sekarang transfer. Transfer, betul. Nah, sama, jadi Tuhan juga waktu kita menikah, suami dan istri menikah, laki-laki dan perempuan menikah, dia juga kasih angpau ya. Ya, kita bahkan bisa melihat bagaimana keindahan pemberiannya kepada suami istri lewat satu kitab di Alkitab namanya Kidung Agung gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu timbul pertanyaan besar ya, kalau ada satu pernikahan kita sebutnya namanya sexless marriage ya. Jikapun mungkin ada, mungkin sangatlah jarang sekali. Ya, pernah ada satu kali kami ada satu acara membicarakan tentang hal ini gitu ya, dan kemudian kami membuat satu survei ya tentang frekuensi di dalam mereka berhubungan intim gitu ya dalam 1 tahun. Kami kaget sekali pada saat di mana kami lihat itu ada satu suami istri yang pelayanan begitu aktif, itu
mungkin barangkali berhubungan intim itu hanya 2 kali dalam 1 tahun. Wah, itu kami betul-betul surprise sekali Bapak Ibu ya. Nah, jadi salah satu penyebab terbesar dari sebuah perceraian adalah sebenarnya masalah intimacy ini, seksual intimacy ya. Ini menjadi satu penyebab terbesar ya. Nah, entah mungkin karena ketidakpuasan ya, atau mungkin karena perilaku seksual yang abnormal, atau mungkin seksual disfungsional ya dan sebagainya. Tetapi ini menjadi satu penyebab terbesar dari sebuah perceraian, begitu ya. Nah, Bapak Ibu, bahwa hubungan seks yang baik akan menyatukan pasangan suami istri begitu kuatnya ya. Hanya sayangnya pasangan suami istri ya, banyak pihak juga ya menganggap bahwa yang namanya kehidupan seksual itu terpisah dari kehidupan kita sehari-hari ya, maupun dari kehidupan kerohanian kita ya, bahwa seolah-olah itu kayak seperti suatu hal yang duniawi gitu ya, tabu ya, terus kemudian apalagi tidak kudus. Wah, tidak kudus ya, bayangin ya. Nah, padahal Tuhan ya Bapak Ibu sudah merancang laki-laki dan perempuan ya, baik secara jasmani maupun jiwani atau rohani ya, sedemikian rupa agar ya dapat mengalami yang namanya kenikmatan dan kepuasan luar biasa ya melalui hubungan persetubuhan suami istri begitu ya. Nah, tentunya yang di bawah naungan covenant atau perjanjian ya. Nah, Bapak Ibu, hubungan seks ini lebih daripada sekedar hubungan fisik ya. Ini adalah simbol dari suatu relasi spiritual dan ekspresi daripada kesatuan jiwa ya. Jadi milikilah pemahaman yang benar tentang hubungan intim pasangan suami istri ya. Bangun kehidupan seksual yang sehat dan saling memuaskan ya. Kalau bahasa Inggris kita sebutnya mutual dealing ya, saling gitu. Ini urusan sama-sama, bukan cuma satu pihak aja begitu ya. Nah, umpama ada ada permasalahan di dalam hal ini, barangkali kami boleh sarankan untuk ketemu seorang profesional ya yang barangkali bisa membantu Bapak Ibu untuk mengatasi permasalahan ini. Tapi yang pertama yang paling penting adalah perlunya memiliki pemahaman yang benar tentang hubungan intim pasutri yang merupakan adalah gift daripada Tuhan ya, yang yang luar biasa begitu ya. Nah, yang berikutnya adalah komunikasi yang tulalit ya, nggak nyambung. Ini bikin pernikahan nggak asik ya? Ini pernikahan yang nggak asik. Bapak Ibu, kalau kita misalnya nih kalau lagi nggak ada pandemi ya, kita keluar dari ibadah, terus kita bikin kayak survei gitu ya. Kita tanya dalam survei itu, apa kira-kira faktor yang terpenting daripada sebuah pernikahan? Pasti ada yang banyak bilang, wah cinta. Apalagi kepercayaan. Terus apalagi bilangnya? Kejujuran begitu ya kan? Wah, tentu kurang duit, kurang duit, betul. Duit, betul ya. Kurang piknik, kurang duit, kurang tabungan. Tabungan ya, betul. Ya, itu pasti hal-hal yang kita akan temui secara umum di dalam survei itu ya. Tetapi ada satu hal yang jarang sekali bakalan disebutkan. Mungkin itu apa? Komunikasi. Ya. Ironis kan? Padahal ini sangat penting. Ya. Hubungan pernikahan yang sehat, yang kuat, penuh kasih dan bertumbuh itu didasarkan daripada komunikasi yang sehat. Ya. Banyak pasutri nggak anggap ini sesuatu yang penting gitu loh. Mereka pikir bahwa nanti otomatis lah bisa, maksudnya akan kayak otomatis kayak bayi berlancar jalan itu otomatis gitu loh ya. Ya nggak pengaruh kepada kehidupan pernikahan, kesehatan pernikahan. Maka kemudian Bapak Ibu kita ya nggak heran kalau kemudian banyak terjadi yang namanya komunikasi yang tulalit, ya error, cekcok gitu ya dari yang kecil sampai yang besar ya. Itu karena apa? Karena mereka tidak menyadari pentingnya yang namanya komunikasi. Ya. Komunikasi itu kan terdiri dari dua, baik verbal maupun juga non verbal. Kalau verbal itu kan kita ngomong. Kalau non verbal misalnya apa? Kayak Lini suka apa, Den peluk dong gitu ya. Memang saya kadang-kadang suka kurang inisiatif tuh jeleknya gitu ya. Mesti belajar terus. Peluk. Nah itu satu komunikasi non verbal ya. Pelukan itu adalah komunikasi non verbal.
Nah, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, baik verbal maupun non verbal, komunikasi itu adalah jembatan penghubung, ya, jembatan penghubung kepada seluruh aspek ya di dalam kehidupan pernikahan kita, ya. Nah, saya dan Liling itu begitu beda, ya. Maksudnya pertama beda karena gender, ya, dia jelas lah ya, saya laki-laki dia perempuan, beda background. Dia Cinko, pasukan Cina Kota, istilahnya begitu ya, yang ngomongnya keras-keras gitu ya kan, begitu. Bedanya lingkungan, di gang, kalau ngomong keras-keras, gitu, ya kan. Oh, Denny orang mana ya? Denny orang selatan ya? Saya sih orang Kemayoran, cuman saya ngomong Lah. dia gitu loh. Oh, oke, turun dikit ya, turun dikit. Jadi ya opini mungkin 10%, tapi intonasi 90% itu saya jadi pusing kepala begitu loh ya. Jadi ya itu sungguh luar biasa ya, udah beda gender, background. Kita juga ya sebagai laki-laki dan perempuan tuh memang beda gaya komunikasi. Kalau pria kan lebih kepada tujuan gitu. Kalau wanita ngomong tuh lebih kepada kayak relasi, bonding gitu loh ya. Jadi ini menjadi satu keributan yang terus-menerus di 10 tahun kami menikah gitu loh. Ya, luar biasa banget begitu ya. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu ya, masih banyak hal lain yang menjadikan pernikahan hal yang nggak asik begitu tentu. Tapi ini barangkali hal-hal yang besar di dalam yang kita perlu waspadai di dalam pernikahan kita. Gitu. Dan memang kami juga mengalami dalam hal itu. Ini ada cerita lucu sedikit ya Bapak Ibu. Jadi waktu kami menyiapkan materi ini, saya banyak memberikan masukan sebetulnya. Lalu Denny tadi bilang begini, kamu kritik saya melulu ya, gitu. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kami masih mengalami sampai kemarin, ya kan? Iya kemarin. Terus Denny bilang, ini setiap kali ini saya dikritik, ya kan? Terus saya bilang gini, Dan, itu kan bentuk kepedulian saya, bentuk perhatian saya memberikan masukan. Nah, untuk saya belajar sampai bisa mengungkapkan hal itu tuh nggak gampang Bapak Ibu. Ini semua berproses ya. Kalau hari ini kami bersyukur, saya mulai bisa mengungkapkan sebetulnya maksud saya apa. Gitu. Nah itu adalah bagian dari bagaimana kami berkomunikasi. Kalau dulu banyak tulang. Kalau dulu saya nggak dapat mengerti tuh, bisanya kritik aja, ya kan? Udah saya mundur aja udah gitu. Nah, kayak gitu. Ya. Oke, kita next ya. Oke. Ya, Denny sama Ling, terima kasih ya. Saya percaya masih banyak sekali yang kalian ingin sharekan dan pasti ingin bagikan karena banyak sekali yang kita semua sudah lewati. Ya, kita tutup dulu slide-nya. Bapak Ibu, saya merasa bahwa Ling dan Denny sudah membagikan dengan sangat otentik, sangat apa adanya dan sangat fresh walaupun melebar ya, dan cukup hal-hal yang seolah-olah prinsipil, seolah-olah hal-hal yang kayaknya gue udah tahu deh gini. Tapi dia udah menyampaikannya dengan sangat fresh, dengan sangat otentik ya. Dan tentunya Bapak Ibu mungkin buat para senior yang mungkin sudah melewati semuanya dan danau pernikahan kalian sudah sangat tenang, tidak ada gelombang, tidak ada riak. Mungkin buat Bapak Ibu sepertinya apa yang disampaikan oleh Denny dan Ling kayaknya bukan terlalu sesuatu deh. Tetapi buat Bapak Ibu yang di sini, karena memang forum ini diberikan bukan buat mereka yang sudah tenang sih. Forum ini diberikan buat teman-teman yang lagi struggle, yang lagi berkata, astaga, ini kok badai nggak berhenti-berhenti gitu ya. Oh Tuhan, ini kemana kita punya kapal pernikahan? Nah, Bapak Ibu, apa yang telah disampaikan oleh Ibu Denny dan Ling tentunya sangat luas, sangat menyeluruh ya. Walaupun masih banyak banget yang mereka ingin sharingkan. Dan saya udah bisik-bisik sama Handri, deh, ini dengan program 2=1, kalau nggak salah 10 minggu atau 12 minggu, Dan? 12 ya? 12 minggu. 12 minggu ya, 12 minggu sebutlah kali 2-3 jam gitu ya. Wow, so much to discuss gitu ya. Dan itu pun sudah dikompres begitu rupa. Nah, Bapak Ibu, Denny dan Ling sudah menyampaikan apa yang dia sampaikan.
banyak pertanyaan dalam benak saya, tapi saya ingin memberi kesempatan buat Bapak Ibu yang ada di forum ini, di forum serasi yang berbahagia ini, yang tentunya kita semua ada di sini karena kita percaya Tuhan menciptakan pernikahan untuk kita menikmati kebaikan Tuhan. Ya, sekali lagi pernikahan tidak diberikan dalam bentuk semuanya jadi. Pernikahan tidak diberikan seperti sebuah mobil Mercy yang tinggal dipakai. Pernikahan itu seperti dikasih setumpuk satu kotak Lego. Anda dan pasangan Anda mesti menyusunnya, mesti membangunnya. Pusing kepala pasti, ya. Tapi ketika nanti itu udah jadi, kita semua akan bersyukur, kita akan melihat Tuhan. Tapi indahnya Tuhan tidak biarkan kita. Tuhan bersama kita, Dia membangunnya, ya. Oke, Handri, apakah sudah ada pertanyaan tertulis di tengah-tengah kita? Belum ada, Pak, yang mau bertanya. Mungkin ada yang mau Baik. bertanya. Baik, kalau ada yang mau bertanya bisa langsung kasih kode pakai jempol di layar. Nanti Handri akan menolong saya dan saya yang bertanya duluan aja supaya kita tidak menunggu. Denny Lingling, saya sangat bersyukur bahwa kalian mau melanjutkan sejarah. Kita kan semua berjuang. Dulu Kasam lagi masih muda, mahasiswa, terus kemudian kita melayani Tuhan. Ya, kalau ditanya kita udah punya hal yang sempurna, enggak juga gitu ya. Tapi kita memulai dengan apa adanya. Dan kemudian kami tahu bahwa jemaat mulai banyak yang mesti nikah, tapi kita juga nggak tahu ngebimbingnya, kita mencari tahu bagaimana caranya. Dan kalian nikah, dan kemudian kalian masuki banyak peperangan. Itu bukan cuma karena gua salah nih, gua nikahnya di gereja Abalov sih, mesti gua nikah di gereja lain. Belum tentu juga di gereja lain beres gitu ya. Tapi kalian udah nikah, kalian berjuang, dan kalian tidak putus asa, lalu kalian akhirnya ikutin program-program, dan sekarang kalian bertumbuh dewasa. Bisa kasih tahu kita nggak apa yang membuat kalian berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang perlu dipertahankan, khususnya buat Denny ini, yang flegmatik, yang stabil, ya, yang tentunya kalau yang dominan sama koleris sih jarang merasa menderita, jarang, tapi yang flegmatik biasanya, ya kolerik menderitanya menghadapi orang lemot, tapi orang lemot pusingnya karena menghadapi orang yang koleris, ya. Denny, apa yang membuat kamu bertahan? Ya, kalau Kasam waktu yang lalu akhirnya memutuskan, gua bubarin aja pernikahan ini terus cari wanita lain. Itu yang Kasam akhirnya putuskan, ya. Dan Kasam sadar bahwa itu keputusan yang sangat keliru. Tapi apa yang membuat Denny bertahan? Silakan, Den. Ya, terima kasih, Kak. Ya, jadi yang membuat saya bertahan pertama adalah bahwa saya menyintai dan mengasihinya, begitu. Dari sejak awal sampai hari ini, begitu. Kelihatannya klise ya, begitu ya. Tunggu dulu. Kalau mencintai dan mengasihinya, tapi lu bonyok. Apa yang membuat lu karena lu takut? Lu takut atau lu akhirnya pindah ke wanita lain terus lebih menyakiti atau gimana, Den? Ayo, Den. Saya menyadari bahwa saya juga bukan manusia yang sempurna, begitu. Jadi kalau saya bisa ngelihat Lingling begitu banyak kelebihan, ya. Tapi kenapa saya bisa menerima kelebihannya dan menikmati kelebihannya? Tapi saya nggak bisa dapat menerima kekurangannya, begitu. Nah, itu yang membuat saya bertahan dan bagaimana tahun demi tahun saya terus belajar dan saya makin mengerti, gitu ya, tipe karakter daripada istri saya seperti apa. Kalau dulu saya betul-betul tidak mengerti loh. Apalagi sekarang saya sudah kuliah lagi. Kenapa? Karena kebetulan memang panggilan kami di dalam bidang pelayanan Pak Sutri ini. Kuliah untuk konsentrasi konseling, ya. Memang kuliah master teologi, tapi di LK3 kan? Di LK3 kan ya? LK3. Atau LK3 oke. Dan LK3, betul. Iya. Ya. Oke, Den, ketika kamu lagi memikirkan ini, kamu lakukan di bawah pohon apa, Den?
Di mana, Den? Kan kamu tadi bilang kamu akhirnya ini di mana itu terjadinya, Den? Supaya kita semua realistis di sini. Bapak Ibu, ketika ada pertengkaran, ada segala sesuatu, di mana kita akhirnya bisa menemukan Tuhan? Silakan, Den. Iya, memang ya proses juga ya, akhirnya maksudnya dari waktu demi waktu dengan saya terus belajar dan menghadiri banyak acara-acara yang sifatnya menambah pengetahuan tentang pernikahan begitu ya. Itu kemudian membuat saya semakin dapat menerima bahwa dia ada ya pernikahan yang sempurna begitu ya. Saya hanya perlu menerima kekurangannya ya, dengan apa adanya, bahwa saya juga manusia yang tidak sempurna. Itu yang barangkali yang paling utama gitu. Dan bagaimana saya juga bersedia mengampuni. Kalau dulu saya nggak bisa ampuni loh, maksudnya kata-katanya dia mungkin Kasem tahu sendiri, maksudnya. Oke, nggak usah, jangan, nggak usah. Ya. Yang saya mau nanya, kapan kamu menyadari, oh saya juga manusia yang nggak sempurna, dia juga nggak sempurna, terus kenapa gue mesti menang gitu kan? Kalau kata-kata dia bla bla, lu nggak usah cerita, nggak usah. Kita semua punya dokumen masing. Kita di sini punya dokumen masing-masing, nggak usah diceritakan. Tapi intinya di mana lu terus eling itu yang kita pengen jadikan itu inspirasi. Mungkin sejak proses belajar. Iya, proses belajar ya Kak. Maksudnya lewat seminar. Ya, lewat seminar, lewat kelas-kelas pembinaan pernikahan seperti Married for Life itu. Saya menyadari bahwa maksudnya bahwa saya perlu mengampuni begitu ya. Kalau di Alkitab bilang kan 70 kali 7 kali kan. Jadi anggap setiap kesalahannya dia itu adalah satu kesalahan yang baru pertama kali dilakukan. Walaupun itu udah pernah dilakukan begitu. Jadi mungkin kalau momennya kapan, mungkin pada saat waktu pertama kali saya ngikutin kelas Marriage for Life itu. Oke. Iya. Oke. Pengampunan itu bagaimana saya belajar bagaimana mesti mengampuni. Ya kalau saya nggak mengampuni, kalau kayak Pak Jo juga bilang, artinya saya tuh menggali kuburan sampai 2 kali istilahnya begitu. Oke. Thank you Denny. Bapak Ibu teman-teman, di setiap kita ada tempat di mana Tuhan perlu temukan kita dan mencari kita dan menempatkan di situ di mana Tuhan berbicara. Ketika Elia, Tuhan menempatkan dia, menemukan dia di satu tempat di mana dia lemah, Tuhan berbicara. Yakub juga, Musa juga, semua hamba Tuhan. Dan Denny dan seperti saya juga, pasti kita butuh tempat di mana kita ketemu Tuhan. Dan tentunya Tuhan yang atur, dan mari buka hati kita. Kalau Tuhan mengundang Anda di seminar, Tuhan mengundang Anda di acara-acara seminar ya. Kadang-kadang kita nggak tahu apakah itu akan jadi jawaban. Kita nggak tahu. Tapi Denny tadi katakan bahwa disitulah menjadi permulaan atau menjadi sesuatu yang membuat dia menyadari ya. Oke, sudah ada pertanyaan Andri? Ya, sudah ada Kak Sam. Silakan Andri, bacakan. Ya. Ini ada pertanyaan Pak Denny dan Bu Lingling. Berdasarkan apa yang Pak Denny Bu Lingling tadi paparkan tentang pernikahan yang nggak asik, ini ada pertanyaan, tips dalam pernikahan Ko Denny dan Cilingling mempertahankan pernikahan sampai saat ini. Mungkin singkatnya yang bikin jadi asik tuh gimana gitu? Mungkin hal-hal apa sih yang bikin asik gitu? Mungkin Pak Denny sama Bu Lingling bisa, itu yang menjadi buat pribadi Pak Denny ya sama Bu Lingling gitu. Itu dulu, atau mau dibacain lagi yang lain atau satu-satu? Bu, silakan. Silakan saya. Oke, mungkin satu-satu ya. Ini pertanyaannya, apa yang membuat pernikahan kami asik dan bisa bertahan gitu ya 24 tahun. Tadi kesaksiannya Denny itu benar banget. Jadi kami juga bukan datangnya pernikahan itu benar kata Kasam tadi. Ini mobil Mercy Tuhan bilang nih tinggal pakai gitu, enggak ya. Jadi kita tuh betul-betul dari nol belajar kayak ini ya. Maksudnya saya melihat dulu makhluk yang di sebelah saya ini unik banget deh gitu. Unik banget. Sebenarnya Denny juga melihat saya tuh unik banget ya. Jadi sama-sama melihat makhluk unik di sampingnya dan harus hidup selamanya berdua gitu kan. Nah,
kalau kita tidak belajar dan bertumbuh, wah itu akan menjadi betul-betul sebuah masalah besar dalam pernikahan. Yang membuat kami bisa bertahan salah satunya sama seperti yang tadi si Denny sharing, kami banyak belajar berdua. Kami banyak mengikuti kelas-kelas pemuritan dan pembinaan berdua sejak kami menikah. Memang kalau saya ingat-ingat, kebanyakan inisiatifnya dari saya. Tapi saya bersyukur suami saya itu mau kalau diajak. Nah itu saya sangat bersyukur karena menurut saya nggak semua suami atau pria itu diajak-ajak ikut belajar tuh mau ya. Menurut saya wanita mungkin lebih mudah gitu ya. Kalau pria nggak gampang. Tapi saya bersyukur setiap kelas yang saya ajak ikut yuk, mau, Denny mau. Jadi ada keinginan kami berdua untuk terus bertumbuh karena kami melihat kami butuh untuk bertumbuh. Tidak ada yang menuntun. Orang tua juga tidak sempurna. Kita punya orang tua yang pernikahannya juga mungkin tidak sempurna sehingga kami mencari Tuhan dan mencari cara untuk kami bertumbuh terus selama kami menikah. Sampai kapan? Sampai sekarang kami masih belajar. Sampai hari ini kami masih belajar. Kami sampai bahkan kuliah lagi seperti itu ya. Jadi seperti Kasam tadi bilang bahwa pernikahan itu tadi bukan kayak langsung jadi kayak apa ya, bunga sedap malam kita bisa langsung nikmatin gitu ya, wanginya ya. Itu kalau saya boleh tambahin lagi kayak Kasam bilang tuh kayak lahan kosong. Kita mesti garap itu lahan kosong gitu ya. Harus diupayakan begitu ya. Sehingga kemudian lahan kosong itu kemudian kita bisa tanemin misalnya bunga gitu, sehingga kemudian lahan kosong itu menjadi sesuatu hal yang kita bisa nikmatin seperti itu. Ada sesuatu yang kita perlu upayakan di dalam hal ini, dan bagaimana kita perlu terus mengupayakan merawat taman itu atau lahan kosong itu, direjuvenate, kasih pupuk, kasih disinfektan begitu ya. Kalau rejuvenate tuh kayak meremajakan gitu, tanaman-tanaman yang udah kayaknya kurang ini kita perlu dibenerin gitu ya. Kalau rejuvenate tuh bilangnya peremajaan gitu ya. Jadi kalau dalam hal ini jadi bukan hanya angkot yang diremajakan, angkot aja diremajakan supaya bisa ini ya kan. Nah, kita pernikahan tuh juga mesti diremajakan gitu loh. Ya, jadi bukan kulit aja nih diremajakan, tapi juga pernikahan mesti diremajakan. Barangkali supaya kemudian jadi asik terus begitu, seperti itu. Iya. Mungkin poin yang kedua yang cukup penting ya menurut saya, karena isu buat kami berdua adalah perbedaan. Bapak Ibu, perbedaan kami memang betul-betul kayak pagi dan malam, utara dan selatan gitu ya. Barat dan timur, betul-betul beda sekali loh. Nah itu mungkin satu tips lagi yang kami lakukan dan terus-menerus Tuhan memberikan kami kemampuan untuk saling menerima. Iya. Saling menerima ya. Buat orang-orang yang stabil seperti Denny, menghadapi istri dominan itu penuh perjuangan ya. Untuk bisa menerima itu butuh hati Tuhan menurut saya. Link. Sebenarnya sih kalau yang namanya istri dominan bukan cuman yang flekmatik. Kayak gue juga yang dominan juga punya masalah, Link. Tapi sebenarnya kunci masalahnya akhirnya bukan karena dominannya. Iya. Nah, itu masalahnya. Iya. Jadi ternyata flekmatik nikah sama flekmatik bermasalah juga. Iya, betul. Banyak itu. Gitu loh, seperti itu. Tapi memang dulu pernikahan kami itu isu terbesarnya kami melihat kami beda. Itu Kasam Iya. Ini kenapa kita beda banget ya? Dulu perbedaan itu menjadi ketertarikan. Tapi begitu menikah jadi masalah besar. Dan itu jadi isu bertahun-tahun itu. Ya, orang flekmatik nikah sama flekmatik mungkin perbedaannya bukan di perbedaan karakter, tapi perbedaan hobi, perbedaan cara. Begitu kalau kita hobinya kayak saya sama istri saya hobinya sama, tapi ada perbedaan dalam karakter. Tapi kalau Denny sama Lingling bukan di persamaan di hobi, tapi di perbedaan karakter itu saling menarik. Memang benar, menikah itu kita saling tertarik karena ada sesuatu yang kayaknya gue nggak punya nih gitu ya. Nah, nggak punya ini bisa karakter, bisa hobi, bisa kompetensi, macam-macam lah. Tapi akhirnya kolerik nikah sama kolerik masalah juga. Flekmatik sama kolerik masalah juga. Betul Kasam. Betul banget. Ya, kira-kira keduanya seperti mungkin itu. saling menerima ya. Saling menerima. Ya. Saling terima kuncinya, akhirnya belajar saling terima. Iya. Oke. Butuh berapa lama untuk kamu berproses untuk saling menerima? Ini pertanyaannya yang menarik ya. Sampai berapa lama gitu ya? Sampai hari ini
masih ada hal-hal dalam diri Denny yang saya masih belum bisa terima dan itu masih berproses. Saya harus jujur katakan bagian itu saya belum bisa terima loh, dan tapi saya bisa komunikasikan ya. Denny juga saya yakin ada hal-hal dalam diri saya yang dia masih belum bisa terima. Ini contoh yang simpel banget ya. Saya tuh kalau buka pintu tuh kenceng Kasam. Jadi kalau buka pintu tuh dia kaget, ceklek gitu. Saya kayak begitu kaget. Nah, karena dia belum pernah kerja jadi doorman, dia belum pernah kerja, belum pernah. Dia tokenyo soalnya. Sampai saya tulis saya punya pintu ya, harap kurangi tenaga Anda supaya jantung saya jangan jebol gitu. Oke. Di pintu kami ditulis sama Denny. Jadi begitu saya membuka pintu, sekarang saya ketawa lihat tulisan Denny. Gitu. Ini tunggu dengerin dulu. Kalau saya mikir gini, kamu tuh pintu aja kalau rusak juga ntar saya ganti. Kalau saya gitu. Bukan jantung saya. Dan oke, kita stop sampai situ dulu soal buka pintu. Tapi intinya gini, ini adalah yang disebut kamu belajar untuk menerima sesuatu yang kamu tidak terima. Ya. Jadi kalau tadi kamu bilang kita belajar saling terima, tapi ada yang gua nggak terima. Sebenarnya kamu sedang belajar untuk menerima apa yang gua belum terima, gitu kan poinnya. Nah ini sebuah pembelajaran yang seringkali di mimbar gereja kita kurang belajar ini. Ya. Jadi mau apa ya? Saya pikir saya juga belajar banyak dalam hidup ini bahwa kita perlu belajar untuk menerima yang saya tidak terima, tapi saya bisa memberi ruang buat orang lain dalam keadaan perbedaan yang disebutnya toleransi lah ya. Masyarakat Indonesia kan intoleransi gitu ya, mulai bertumbuh nih intoleransi, dan kita sedang belajar menjadi toleransi. Denny belajar nih, ada cewek yang gue nikahin kayaknya lembut, tapi kok ternyata kok buka pintu kok belum persiapan dari kecil gitu ya. Terus si Lingling nikah sama pria, gila lu pria aja sama urusan pintu sensitif amat gitu kan. Mestinya kalau pria kan ya pria mah dibanding pintu juga nggak berasa gitu ya. Tapi anyway, ini adalah cara Tuhan untuk membentuk kita semua ya. Betul. Oke, thank you. Ya. Tapi itulah caranya kamu belajar untuk yang tadi gue bilang saling menerima. Yang penting belajar untuk jangan saat kita nggak terima kita menyerang dia gitu ya. Lu gitu sih, begitu aja lu repot gitu, jangan ya. Kalau udah gitu kita repot ya. Jadi kita memberi Oke, kita buntu. Kalau Denny bilang, lu heran sih buka pintu nggak bisa pelan. Cewek bilang, lu juga heran, laki aja segitu kok sensitif banget, lu ke cewek banget. Ya, susah, kita nggak ketemu ya. Jadi thank you. pembelajaran mulai paid off lah. Baru tahun lalu saya benar-benar dapat menerima dan memahami link-link yang sebenarnya gitu ya. Setelah ya, gue lihat di Instagram lu, gue sampai iri banget, gue juga mau belajar. Oke, Pak Denny, ini ada pertanyaan lanjutan nih. Tadi Silakan, pertanyaan dari Pak William Monik. Nah, sekarang ini ada yang berhubungan nih masih nih. Coba kita lompat dulu ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Kurniawan Mas. Bagaimana kalau cuma satu pihak aja yang sadar untuk berubah? Itu. Ini pertanyaan susah ini. Yang pasangannya tetap aja kekeh nggak mau gitu. Nah itu gimana tuh kalau kayak begitu? Saya sih nggak ngerti. Biarin Lingling sama Denny. Silakan. Ini masih berhubungan nih. Jadi memang kalau hanya salah satu pihak yang memang sudah menyadari bahwa kami perlu bertumbuh misalnya gitu ya, mungkin satu pihak ini duluan aja yang terus mencari Tuhan dan terus belajar dan sambil berdoa supaya satu hari pasangannya juga tergerak. Jadi kalau saya bisa ceritakan awal. Tunggu dulu. Sebelum lu lanjutin, Link, ini namanya kalau bahasa prokemnya, bahasa anak gaulnya, ini derita lu gitu ya. tapi ini berkat, ini anugerah, ini bahagia. Ya, oke. Lanjut. Bersyukur ya, dalam satu keluarga suami istri itu ada salah satu yang aware duluan, itu menurut saya itu bersyukur. Itu masih bagus itu.
satu hal yang kita perlu ingat buat teman-teman yang dan menjawab ini juga, Tuhan ada di keluarga kita. Yes. Don't worry, apapun yang terjadi Tuhan ada di situ. Jadi, Lanjut, Ling. ya. Jadi dulu awal-awal yang punya kerinduan untuk bertumbuh sebetulnya saya duluan ya. Saya banyak mengikuti ini itu melayani itu duluan saya lah. Denny tuh lebih merasa hidup jadi orang Kristen tuh jangan lebay lah gitu. Nggak usah lah pelayanan. Dulu Denny nggak mau tuh ya. Terus ikut itu. Denny bilang begini, saya apa kurangnya katanya. Saya nggak ngerokok, saya nggak judi, saya nggak main perempuan. Dia bilang gitu. Saya kurang apa? Saya bilang kamu nggak kurang apa-apa, cuman kurang belajar aja. Saya bilang gitu. Jadi, jadi saya ngajak Denny kita itu bertahun-tahun ya teman-teman. Saya sendirian pelayanan, ikut ini itu sendiri. Tapi akhirnya saya berdoa dan kemudian terus saya persuasif ngajak dan coba yuk, lihat yuk. Dan satu hari Tuhan menjawab dengan menggerakkan hati Denny akhirnya mau. Dan saya bersyukur sejak saat itu sampai hari ini kami terus belajar bersama berdua ya. Jadi prosesnya nggak instan, teman-teman, nggak instan Tuhan langsung menjawab, tetapi memang dibutuhkan sebuah kesungguhan juga memang kita punya kerinduan ini dan kita bawa di hadapan Tuhan. Ya. Sampai kapan? Ada deadline-nya nggak? Dulu saya suka kasih deadline, teman-teman. Karena saya orang yang balik lagi ya, saya punya goal gitu ya. Jadi saya berdoa juga punya goal, Tuhan. Kalau 2 tahun suami saya nggak berubah, Tuhan. Kalau saya suka gitu loh dulu berdoanya, Tuhan 2 tahun Denny nggak berubah, Tuhan gitu ya. Itu dulu saya begitu ya, tapi melalui proses belajar dan bertumbuh, saya menyadari tidak ada time limit buat Tuhan. Itulah kesabaran. Kesabaran itu tidak memberikan batas waktu kepada Tuhan untuk merubah pasangan kita. Karena sebetulnya yang lagi diproses juga adalah saya. Saya percaya, Ling, lagi itu Tuhan cuma senyum-senyum. Ya. Jadi betul ya. Jadi yang sing eling, sing waras itu mulai dulu lah. Iya, mulai. Ya, saya mulai Ya. kesadarnya 10 tahun lalu lah begitu ya. Lini ada sempat bilang kamu juga perlu belajar dan terus bertumbuh loh. Kalau kan nanti kamu jadi ketinggalan sama saya karena dia terus belajar begitu. Saya pikir benar juga ya kalau saya nggak belajar ya dan saya tetap pada prinsip hidup saya bahwa yang penting tuh ya jadi pria tuh kayak saya itu nggak ngerokok, nggak main cewek, nggak minum itu udah oke lah, ngapain mesti belajar lagi, bisa begitu ya kan, buang-buang waktu gitu. Nah itu akhirnya pelan-pelan hilang dan mulai ada keinginan untuk terus belajar begitu, dan bertumbuh. Yang menarik tadi Ling katakan bahwa ternyata lewati proses waktunya deadline, ternyata Tuhan juga butuh waktu untuk urusin kamu. Saya kenal kalian berdua, saya agak ngeliatin perubahan-perubahan ini walaupun dari jauh ya, beberapa lama 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir nggak berinteraksi. Ya kita ada di 2 situasi yang saling berinteraksi. Saya mengalami banyak hal, kalian juga mengalami banyak hal, tapi saya tertarik melihat apa yang terjadi. Dan teman-teman, saya percaya bahwa ini karena Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Dan bahwa siapa yang Tuhan mulai duluan, kayaknya nggak usah kita pusing deh. Kalau ada seseorang yang sudah mulai duluan mengalami sesuatu atau kesadaran, bersukacitalah bahwa itu adalah tanda Tuhan tidak tinggalkan kita. Dan itu adalah tanda Tuhan akan beresin semuanya ya. Dan jalani yang seperti tadi Ling katakan, ya berdoa, ya bertumbuh, ya tentu dengan air mata. Pasti dia nggak senyum-senyum lewatinnya gitu. Pasti lewatin air mata. Daniel juga air mata, cuma nggak kelihatan ya. Namanya orang flekmatik ya, pasti ada air mata. Cuma air matanya disembunyikan ya. Ada pertanyaan lain, Andre? Iya, ada. Thank you, Pak Denny. Ini ada lanjutan pertanyaan. Tadi soal anak yang ada di tengah. Nah, bagaimana membuat anak bisa di samping, bukan di tengah, Pak Denny? Nah, ini mungkin ada kasih. Ini urusan parkiran, ya, kayaknya kita nanya sama Andre. Gimana dan parkirnya itu? Ya, jadi perlu kita sadari bahwa hubungan kita sebagai suami istri itu adalah yang paling prioritas di antara hubungan lain di dalam kehidupan kita, gitu ya. Dari orang tua kita,
dari anak kita, begitu ya, dari kita punya teman-teman, dari kita punya bos kita, begitu ya, bos kita, dan bahkan dari mungkin ya kalau boleh ngomong itu ya dari gembala kita, saya begitu, ya seperti itu yang lebih prioritas begitu. Nah, dengan kita memprioritaskan hubungan itu, maka baru kemudian kita memiliki kehidupan pernikahan yang sehat. Nah, terus bagaimana dengan anak? Ya, kalau kita memiliki hubungan yang baik, anak juga akan mengerti posisinya dia di mana, tanpa kita harus menjelaskan lagi seperti itu, ya kan. Dan teman-teman, mungkin kalau anak-anak kita dari awal juga sempat anak itu jadi child center ya, jadi child center parenting, kami juga pernah itu, terutama saya. Jadi kami juga banyak konflik di dalam mendidik anak-anak yang karena saya lebih mengayomi, lebih melindungi, Denny yang lebih keras gitu mendidik anak-anak, itu menjadi ketidaksepakatan di antara kami dalam mendidik anak-anak juga menjadi satu tontonan yang nggak bagus sebenarnya. Tetapi pada saat kita berdua tidak bersepakat di hadapan anak-anak jadi tahu bahwa sebenarnya papa mama nggak kompak nih, gitu ya. Akhirnya mereka juga kadang-kadang mencari celah apa yang enak buat anak-anak, apa yang enak buat mereka gitu. Kalau mereka tahu mamanya lebih lunak, ya ngomongnya ke mama. Seperti itu, hal seperti itu juga sempat terjadi. Tapi sebenarnya gini, kalau pertanyaannya bagaimana caranya supaya parkir anak-anak tidak di tengah, itu sebetulnya perlu kesepakatan dan pemahaman kita berdua. Kalau saya melihat hubungan utama adalah Denny, dan Denny melihat hubungan utama adalah saya, dan kami bisa memperlihatkan itu di hadapan anak-anak. Kalau anak-anak sudah dewasa, bisa juga kita menjelaskan sebetulnya ya bahwa papa adalah prioritas utama mama adalah prioritas utama papa. Itu mungkin kalau sudah dewasa bisa dijelaskan seperti itu. Tapi cara kita menunjukkan dalam keseharian sebetulnya itu menjadi sebuah tontonan yang sangat terbuka buat anak-anak kita. Apa yang menjadi prioritas kita dan bagaimana akhirnya mereka menempatkan diri mereka di dalam situasi itu ya. Jadi perlu pemahaman dan kesadaran dari kedua belah pihak dan belajar terus untuk bagaimana melatih diri yang tadinya utamanya adalah anak, sekarang ke suami itu juga perlu latihan lagi kan ya, karena udah bertahun-tahun anak terus sekarang suami nih gitu. Kami melakukan survei kepada pasangan-pasangan yang mengikuti kelas pembinaan pernikahan kami. Selalu kami tanya begini, kapan terakhir kalian pergi berdua? Nah, ini pertanyaan menarik ya. Jawaban yang kami temukan itu sangat mengejutkan, Bapak Ibu. Ya. Yang usia pernikahan 18 tahun, mereka bilang kami terakhir pergi berdua sebelum punya anak. Jadi setelah punya anak, kami tidak pernah pergi berdua. Tidak pernah pergi berdua keluar rumah, itu nggak pernah. Selalu bawa anak. Ya. Itu survei yang kami lakukan terhadap pasangan-pasangan yang memang ada di dalam kelas pembinaan pernikahan kami. Itu cukup mengagetkan Bapak Ibu ya. Jadi yang tadi Denny bilang bagaimana kita merejuvenate hubungan kita berdua itu perlu dibangun. Hubungan itu nggak instan. Nah, dalam pada ini juga, misalnya anak kita sudah dewasa, udah remaja lah, dia udah menjelang dewasa begitu ya. Nah, seringkali kan anak yang udah menjelang dewasa remaja nih dia punya argumentasi. Nah, bagaimana kita suami atau juga istri bisa berdiri di depan pasangan kita ya, memiliki keluasan, bilangnya keluasan lah gitu ya, untuk berdiri membela pasangan kita dari anak kita tanpa menyakiti si anak. Gitu. Kita harus punya keluasan itu, begitu, seperti itu ya. Jadi ini penting. Ya. Jadi memang Bapak Ibu ketika bicara tentang menempatkan anak jangan di tengah adalah nanti dalam prakteknya akan sangat variatif. Iya, betul. Pertama dalam peraturan, dalam bagaimana memenangkan diskusi, misalnya ketika si anak lagi berantem sama ibunya. Nah, ini kan serba salah buat si suami kadang-kadang. Aduh. Dan kondisinya memperbuat lebih berat adalah si ibu ngotot sesuatu yang salah lagi menurut pandangan si suami. Astaga, ini kan namanya, aduh, gua ditempatkan di satu posisi yang benar-benar serba salah gitu ya. Nah, di sini memang kalau ditanya bagaimana caranya, ya nanti kita belajar dalam hal ini adalah pertama bukan keputusannya, jangan nanti lari kepada keputusannya. Kalau keputusannya nanti menang kalah, benar salah jadi hakim.
Jadi kalau dalam kondisi ini kita jadilah seorang ayah, suami yang berkata, nak, mam, kayaknya percakapan ini tidak mendatangkan keuntungan dan soal menang kalah nanti kita diskusikan belakangan lah. Tapi kok kayaknya suasananya nggak enak nih gitu ya. Nah ya, jadi Bapak Ibu ini memang soal peraturan, soal perdebatan, soal pertengkaran ini paling banyak kan di meja makan, kadang-kadang jadi masalah gitu ya. Si mama ngotot, si anak ngotot, padahal dua-duanya juga salah. Kita bingung kan akhirnya kan, kalau kita menangin siapa, ntar si anak kita kira kita jadi wasit yang nggak adil gitu ya. Nah ini memang pertumbuhan lah yang dibutuhkan ya. Nah, terus kemudian soal perhatian, soal waktu, soal apa. Well, kita semua melakukan banyak kesalahan, teman-teman, Bapak Ibu. Jadi, well, kita lewat percakapan ini ada bangkit sebuah kesadaran bahwa mari apa yang perlu kita benahin mulailah dari situ. Ya, jangan mengharapkan kita bisa benahi seluruh masalah kita. Pernikahan itu kayak kapal perang. Mau mulai dari mana perbaikinya? Wah, pusing kita kan. Mulai dari mana? Ya udah, mulai dari apa yang kita bisa aja. Mulai dari situ berjalan, Tuhan ada di tengah-tengah kita, ya. Dan pernikahan tadi Denny bilang sama Lingling, pernikahan ini inisiatif Tuhan. Artinya Tuhan tidak tinggalkan pernikahan kita. Itu poinnya. Ya. Andri masih ada lagi pertanyaan, Andri? Terima kasih Denny sama Lingling. Iya, ada satu lagi nih. Silakan. Sam. Jadi kalau lihat dari sambungan yang tadi barusan juga bahwa memang pernikahan harus bertumbuh. Nah, bagaimana kalau ada pernikahan yang kelihatannya baik-baik aja nih, suami dengan aktivitasnya, istri juga melayani dengan baik, gitu. Tetapi tanpa disadari ada hal-hal yang nggak bertumbuh tuh, gitu, Pak Dini. Kira-kira apa sih yang biasanya yang ditemukan hal-hal yang sering kali nggak disadari oleh suami istri kalau itu sebenarnya ada benih-benih, ada bibit-bibit untuk pernikahan itu nggak bisa bertumbuh gitu. Ya. Saya dulu baik. Jadi Bapak Ibu, bahwa pernikahan yang baik, yang sehat dan yang kuat itu dibangun di atas pertumbuhan, ya, bukan hanya sebuah kerukunan. Ya, kadang kita ngelihat bahwa kelihatannya rukun-rukun aja, tapi sesungguhnya tidak ada yang namanya pertumbuhan di dalam pernikahan itu, begitu ya. Saya ada satu rekan ya, pasangan suami istri, dua-duanya apa ya bilangnya, stabil, cermat, stabil ya, plekmatis gitu ya, plekmatis gitu, betul-betul plekmatis, super plekmatis, begitu ya. Kelihatannya adem-adem aja, nggak ada pertumbuhan, dan akhirnya apa? Ternyata konflik juga di dalam pernikahan mereka. Jadi jangan takut, jangan kecewa, jangan merasa rendah diri, jangan merasa kayaknya stres begitu ya. Karena apa? Karena seperti tadi saya bilang bahwa pernikahan yang sehat, kuat, ya, dan bertumbuh itu dibangun di atas pertumbuhan. Ya, Tuhan mau ya Bapak Ibu itu terus bertumbuh. Ya kan kalau bisa, kalau di dalam Alkitab bilang apa? Besi saling menajamkan besi. Manusia menajamkan manusia. Jadi praktek firman Tuhan yang sesungguhnya 24/7 hari, 24/7 adalah di dalam pernikahan kita. Begitu. Jadi sehingga kemudian kita semakin dewasa di dalam Dia, begitu. Jadi tujuan pernikahan itu bukan hanya tapi bagaimana menjadikan kita tuh bisa terus ini dengan Tuhan, serupa dengan Tuhan gitu. Menjadi semakin serupa dengan Tuhan itu di dalam karakternya gitu, seperti itu. Oke, saya tambahin sedikit. Ya. Mungkin kalau misalnya tadi dikatakan masing-masing pelayanan kelihatannya baik-baik saja. Pertanyaannya satu, untuk pasangan yang mengalami hal itu. Pertanyaannya adalah siapa prioritas hubungan di dalam pernikahannya teman-teman? Kalau yang mengalami hal seperti itu. Kalau misalnya kesibukan di luar menjadi lebih banyak daripada kita berelasi gitu kan ya. Itu kan juga menjadi sebuah hal yang perlu direnungkan. Apakah memang perlu sesibuk itu misalnya ya. Sehingga kelihatannya segala sesuatunya berjalan seperti rutinitas tanpa kita sadari kita terjebak dan masuk di dalam sebuah rutinitas dan kita kehilangan relasi. Sebagai tadi prosesnya besi menajamkan besinya sudah tidak terjadi gitu.
Saya percaya gini, Bapak Ibu, lebih baik dalam berelasi dengan pasangan kita ada konflik, Ya. ada masalah. Itu merupakan sesuatu yang menurut saya satu hal yang sehat gitu ya, bahwa dua orang yang berbeda menjadi satu. Dan di situ terjadi sebuah konflik, sebuah pembicaraan, sebuah pergumulan, itu akan menumbuhkan kita, membuat kita lebih mengenal Allah, mengenal pasangan, dan mengenal diri. Daripada segala sesuatunya kelihatannya oke, tetapi sebetulnya sudah tidak berelasi. Ya, jadi juga kami menemukan banyak pasangan-pasangan juga yang mengalami kalau yang namanya kita sebut kalau di kuliah konseling kami ya bahasanya emotional divorce ya. Jadi sebetulnya sudah tidak berelasi, tetapi masih suami istri, masih satu rumah, statusnya menikah, tapi sudah tidak berelasi dan sudah tidak Masih ada jalan gandengan, tidur Iya, masih kadang-kadang pelukan, itu. pegangan tangan, Betul. semuanya kelihatan beres. Iya, Yes. iya. Jadi itu juga perlu disadari bahwa sebetulnya ukurannya apa? Ukuran pertumbuhan itu sulit sekali Bapak Ibu karena firman Tuhan berkata Paulus menanam, Apolos menyiram, Allah yang memberi pertumbuhan. Memang pertumbuhan itu bagiannya Allah gitu Iya. loh. Tetapi bagiannya kita adalah menanam dan menyiram. Apakah pernikahan kita sirami? Apakah pernikahan kita rejuvenate, kita rawat? Nah, itu adalah menjadi sebuah perenungan malam ini untuk kita kembali melihat relasi yang paling dekat. Oke, Ling, saya menangkap pesan kamu bahwa pernikahan itu jangan pernah kita pikirkan, idam-idamkan bahwa gue pengen punya pernikahan yang akan damai, danau yang tenang gitu ya. Dan artinya gue kalau udah sampai situ gue bahagia rasanya, oh my god gitu ya. Teman-teman, ini cerita Cinderella ya. Ini cerita Christian Andersen. Tapi yang ada adalah pernikahan adalah sebuah lautan yang perlu kita arungi. Dan tadi Ling katakan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang perlu kita pelajari. Kalaupun ada konflik jangan pernah mundur, tapi mari kita sama-sama. Nah, berikan kepada kita semua, Ling sama Denny, sebelum kita nanti akan akhiri, apa nasihat kamu untuk kita pergi ke tempat siapa, konselor siapa, alamat siapa, kalau kita punya masalah? Apakah ke pembimbing gereja, ke penatua gereja, atau konselor gereja, atau ada lembaga konseling, atau apapun. Sehingga, atau di mana kita perlu belajar, supaya kita semua di sini punya informasi yang baik, yang kamu sarankan. Silakan, Denny sama Ling. Konflik di dalam pernikahan itu satu hal yang biasa. Malah kalau saya boleh katakan patut kita syukuri karena di situ kita ada kesempatan untuk terus bertumbuh. Tapi kalau misalkan konflik itu udah di luar daripada kendali, harapan kami adalah Bapak Ibu boleh menghubungi tentunya. Kalau di sini di Sungai Yordan itu ada tim kepemimpinan pasutri. Nah, itu yang paling pertama begitu ya. Dan tentunya juga kepemimpinan dan gembala daripada GBI Sungai Yordan. Itu yang pasti pertama begitu. Namun jikalau misalkan dalam hal yang bersamaan diperlukan bantuan profesional sebagai seorang konselor gitu, konselor pernikahan gitu ya. Maka barangkali kami boleh merekomendasi itu dalam hal ini satu lembaga konseling yang kami juga pergi ke sana dan banyak pasangan suami istri sudah ditolong, yaitu LK3 pimpinan Bapak Julianto Simanjuntak. Nah, di sana Bapak Ibu akan ditangani dengan baik karena permasalahan konflik pasutri ya itu kadang ya terjadi itu bukan hanya pada saat waktu lagi mereka menikah ya. Konflik pasutri pasangan suami itu kadang-kadang sudah terjadi sebelum pernikahan itu bahkan terjadi. Maksudnya seperti apa? Karena ya orang yang di sebelah Bapak Ibu itu baru diketemuin itu setelah berapa tahun? Mungkin 27 tahun, ada yang mungkin udah 30 tahun. Kita nggak tahu apa yang terjadi dari 0 tahun sampai 27 tahun pada saat dimana dia menikah dia, ya. Apakah di situ barangkali ada gangguan emosional, ada luka masa lalu pada saat masih kecil dengan pola asuh. Nah, itu dapat berdampak kepada kondisi pernikahan pada saat mereka masuki. Nah, itu betul seorang profesional dalam hal ini yang dapat menangani, menggali
dan men-trace back apa yang kita alami di masa kita yang lalu. Saya tambahin Saya sedikit. ingin tambahin. Selain mungkin membutuhkan tenaga profesional konselor ya, sampai hari ini saya pribadi saya punya konselor. Iya. Jadi saya secara rutin konseling juga secara pribadi karena saya mahasiswa juga dalam program sertifikasi. Iya. Jadi saya juga mengetahui bahwa saya perlu menjaga kesehatan mental saya. Iya. Ya, saya berkala ketemu dengan konselor, walaupun saya sendiri seorang konselor ya. Iya. Yang kedua adalah Bapak Ibu dengan era digital sekarang, dengan semuanya dari rumah dan bisa menggunakan teknologi, kita beruntung juga dan kita bersyukur ya dengan hal itu. Pandemiknya tentunya sebuah pergumulan, tetapi era teknologinya itu menjadi sesuatu yang kita syukuri. Banyak kelas-kelas, Bapak Ibu, kelas-kelas yang bisa kita ikuti, yang diselenggarakan oleh tentunya institusi yang bertanggung jawab dan memang berkualitas pengajarannya, Ya. tentang bagaimana konseling, tentang bagaimana membangun hubungan suami istri itu banyak sekali Bapak Ibu. Ya. Nah, salah satunya adalah di tempat kami melayani To Equal One Indonesia, kami ada kelas-kelas sebetulnya untuk pranikah, untuk pernikahan maupun juga untuk parenting, dan itu juga kami pelayanan kami juga interdenominasi, artinya bekerja sama juga dengan gereja-gereja lokal. Kalau dibutuhkan, silakan dengan tangan terbuka kami akan sambut dan kami mau melayani bersama. Iya. Denny sama Lingling, coba ceritakan ke kita semua bagaimana kamu jalankan ini dengan GBI Nafiri. Sedikit aja, 1-2 menit, silakan. Oke. Kalau GBI Nafiri, kami memang terlibat di dalam kepemimpinan untuk pelayanan pasangan. Kamu dalam konteks ini di Nafiri kamu sebagai jemaat ya, kamu terdaftar sebagai pengurus gitu ya, beda ya? Jemaat dan pengurus. Iya, jemaat dan pengurus. Oke. Iya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, kalau Denny sama Lingling terdaftar dan akhirnya berjemaat di GBI Nafiri, terus gue mesti nanya, kenapa lu pindah dari Abalov gitu ya? Tujuannya Nah, satu, ini Kak, bercanda. yaitu pasangan suami istri. Ya, kami mau Enggak, gue bercanda. Gue pikir lu jawabnya gini, karena Kasam juga bukan di Abalov lagi gitu ya. Oke. Nggak penting juga buat kita soal denominasi, tapi yang pasti Lingling, Denny udah jadi berkat dimanapun, termasuk GBI Nafiri, dan dia di situ menjadi struktur. Nah sekarang, tapi di luar itu juga terlibat dalam To Equal One. Bapak Ibu di Sungai Yordan nanti lewat kerjasama dan komunikasi yang baik, koordinasi yang baik dengan Pak Dedi dan Pak Marsudi, silakan bagaimana baiknya. Tapi intinya kita bisa belajar dan mereka bersedia mengajar juga ke GBI Sungai Yordan dengan tentunya dengan kita perlu diskusi lah bagaimana baiknya gitu ya. Oke, Denny, Lingling, waktu harus memisahkan kita. Bapak Ibu, waktu kita harus akhiri. Jam 9 tentunya banyak sekali pertanyaan dan banyak sekali keinginan untuk kita menggalinya sama-sama. Tapi yang pasti kita semua di sini menyadari malam ini bahwa tidak ada pernikahan yang sempurna dan jangan pernah berharap. Lalu buat apa dong saya perbaiki? Ya tentu karena Tuhan ada di tengah-tengah pernikahan kita dan Tuhan ingin kita menikmati perjalanan ini. Dan tentunya Tuhan sedang membangun. Kalau Anda berkata, kalau gimana kalau saya putus asa? Oke, mungkin Anda putus asa, pasangan Anda mungkin Tuhan akan pakai. Tapi mungkin kalau pasangan Anda putus asa, mungkin Anda yang Tuhan akan pakai. Dan kalau dua-duanya putus asa, mungkin anak Anda Tuhan akan pakai. Tapi yang pasti pernikahan adalah tempat di mana Tuhan mau bekerja. Anda bertanya, begitu banyak pernikahan yang kacau di dunia. Bapak Ibu, pernikahan memang inisiasi Tuhan, tapi pernikahan juga menjadi tempat di mana setan merusak. Ya. Saya belum tahu jawabannya bagaimana menjawab, bagaimana sampai inisiasi Tuhan berhasil setan rusak. Saya belum bisa menjawab. Karena kenyataannya di dunia ini banyak sekali pernikahan yang kacau. Tapi saya melihat banyak pernikahan yang kacau, anaknya jadi bagus. Lalu anaknya dibangkitkan Tuhan. Nah, sampai di sini saya nggak bisa menjawab. Tapi saya ingin beritahu Bapak Ibu, kalau Anda pernikahanmu kacau, jangan tunggu anakmu yang bagus. Percaya dan berharaplah dan yakinlah Tuhan tidak akan tinggalkan Anda, ya. Jadi malam ini terima kasih buat Lingling, Denny untuk menguatkan kita semua yang ada di Persekutuan Serasi.
kita melihat pernikahan ini bukan sebagai katanya bunga yang langsung sudah mekar, tinggal kita nikmati harumnya, tapi sebuah lahan kosong di mana Anda perlu tanami, perlu rawat, perlu pupuk, dan perlu tumbuhkan bunga-bunga yang harum. Dan saya percaya Tuhan tidak meninggalkan kita. Itu poinnya, itu kuncinya. Tuhan tidak meninggalkan kita. Anda berkata, apa iya? Yes, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena pernikahan diawali dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, Denny, Ling-Ling. Bersedia dong nanti GBI Sungai Yordan mungkin akan hubungi kalian. Saya masih banyak forum-forum yang pasti akan mengundang kalian ya. Jadi thank you Dan, saya bangga sekali, saya bersyukur sekali. Semoga kalian terus diberkati Tuhan dan jadi berkat ya. Oke, Handri, Pak Dedi, saya kembalikan forum ini kepada kalian. Silakan. Oke, terima kasih Kak Sam, Pak Denny, dan Ibu Ling-Ling. Saya percaya Bapak Ibu kita semua diberkati. Kalau saya catat tadi beberapa poin penting yang sudah disampaikan oleh Pak Denny dan juga Kak Sam. Yang pertama bahwa menikah itu seperti Lego ya, atau lahan kosong kalau Pak Denny bilang. Jadi harus memang dikerjakan, nggak bisa didiemin aja. Ya, mesti dibangun. Kemudian anggap selalu kesalahan pasangan kita itu adalah kesalahan yang pertama. Ya, jadi jangan diungkit-ungkit lagi, jangan selalu cepat untuk dimaafkan. Yang ketiga bahwa perbedaan bukanlah masalah. Persamaan pun ya itu bisa jadi masalah. Jadi menikah itu kan tadi dua menjadi satu. Jadi ya memang perbedaan bukanlah masalah ya, karena memang waktu awal nikah kan kita udah tahu dia pria, kita wanita, atau kita wanita, dia pria, gitu kan? Kita udah tahu itu berbeda. Dan juga tadi ada dikatakan dan saya bisa simpulkan, mengerti itu tidak sama dengan menerima. Ya, jadi mengertilah selalu pasangan kita. Ya, belum tentu itu juga kita terima, tapi kita coba mengerti dulu. Ya, dengan mengerti, ya nanti bisa kita terima. Dan kemudian teruslah belajar, dan belajar. Bapak Ibu, kalau kita saat ini bisa belajar, tentu pasti ada manfaatnya buat kita. Untuk apa? Untuk mencegah jangan sampai kita melakukan hal yang sama atau mungkin ke dalam situasi yang sama. Ataupun nih Bapak Ibu, kenapa kita perlu belajar? Siapa tahu kita bisa menolong pasangan lain, ya, yang ada di sekitar kita, mungkin anak kita, mantu kita, ya, dan kita bisa menjadi berkat. Dan yang perlu kita terus jaga supaya pernikahan kita bertumbuh adalah jangan sampai ada emotional divorce, ya. Nah, ini yang harus kita waspadai bersama. Ya, seakan-akan udah menikah baik-baik saja tanpa ada masalah, tetapi sebenarnya secara emosi sudah terpisah. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya sih sangat diberkati banget dengan pelajaran kita hari ini, sharing kita hari ini dari Pak Denny. Dan seperti yang tadi udah disampaikan oleh Pak Denny Bu Ling-Ling, bahwa mereka melayani di 2=1, ya, sebuah pelayanan keluarga yang melayani kelas-kelas marriage for life, ya, ini untuk yang sudah menikah. Tapi ada juga kelas yang single for life, ya, yaitu untuk pranikah. Bahkan juga ada parent for life di 2=1 internasional itu. Nah, nanti kalau memang mau kita belajar, nanti bisa kita undang lagi Pak Denny dan Bu Ling-Ling untuk kita mungkin belajar parenting, atau kita mau belajar tentang pernikahan dan tentang pranikahnya. Nah, karena itu Bapak Ibu, stay tune juga di acara serasi kita ini, ya, yang selalu diadakan setiap bulan di Sabtu kedua, ya, jam 19.30 gitu Bapak Ibu. Ya, nah sebelum kita akhiri Bapak Ibu, seperti biasa kita ada sedikit ritual untuk kita berfoto nih buat kenang-kenangan, ya, buat Pak Denny, Bu Ling-Ling, dan juga teman-teman. Nah, tolong ambil posisi yang terbaik, mau ngacak dulu, ya, videonya yang belum dibuka bisa dibuka dulu, gitu ya. Nah, kalau bisa kalau udah sesi terakhir foto langsung semangat nih, baju dirapiin, rambut dirapiin, nah senyum yang terbaik, ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu pastinya ada di mana, ya, dan Bapak Ibu juga nggak tahu pastinya halamannya di mana. Jadi lebih baik senyum dulu aja selama 10 detik, ya. Oke, sudah siap? Saya coba lihat, ini ada 2 halaman. Jadi senyum dulu.
Oke, nah sekarang mukanya udah kelihatan semua. Tolong ditahan sebentar, saya siapin dulu. Kalau senyumnya agak kering nanti tinggal nelen ludah lagi. Sebentar ya. Oke, siap. Halaman pertama. 1, 2, 3. Iya, ditahan dulu senyumnya. Saya pindahin dulu sebentar, tahan. Iya. Oke, halaman kedua. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu mana, pokoknya senyum aja. 1, 2, 3. Oke, ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu untuk senyumnya. Nah, sedikit saya kasih pengumuman Bapak Ibu buat kita semua ya, bahwa acara serasi kita ini yang bertemakan bikin asik yang gak asik nanti akan ada di YouTube GBI Sungai dan Taman Ratu Indah. Jadi Bapak Ibu nanti bisa dapatkan linknya di grup yang ada di serasi atau mungkin bisa japri ke saya atau ke Pak Beni atau Ibu Leni ya. Dan sekali lagi Bapak Ibu, serasi ini diadakan setiap Sabtu kedua setiap bulannya jam 19.30 ya. Kemudian bagi jemaat Sungai Yordan, setiap Selasa pagi kita ada doa pagi yang bisa disaksikan di YouTube dan di Facebook jam 8 sampai jam 9. Ya, kemudian untuk semua jemaat Sungai Yordan juga kita ada doa bersama dengan panatua kita Pak Masudi. Ya, ini dilaksanakan di Zoom ya dengan ID meeting yang tertera dengan passcode doa bersama. Ini Selasa malam, setiap bulan sekali ya, Selasa malam, Selasa ketiga gitu. Kemudian besok kita ada ibadah bersama lewat Zoom. Ya, kalau Bapak Ibu mau ibadah bersama-sama lewat Zoom bisa ikut ID meeting ini dan passcode. Ya, Zoom akan dibuka pukul 7.30 pagi, 7.30 pagi dan ibadah akan dimulai jam 8 pagi. Ya. Nah, atau kalau misalnya belum sempat, Bapak Ibu juga bisa saksikan ibadah sendiri live di YouTube dan di Facebook ya. Live di Facebook dan di YouTube pukul 8 pagi ya. Kalau mungkin takutnya baru bangun, belum siap-siap, belum bisa ikut bersama, nggak apa-apa ya, bisa saksikan langsung di YouTube dan Facebook. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi.